Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa secara bahasa itu berasal dari kata saum yang artinya menahan, seperti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa yang lainnya. Sedangkan secara istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dari terbit fajar hingga waktu maghrib ataupun tenggelamnya matahari di ujung barat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian itu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Puasa adalah merupakan rukun agama Islam yang ketiga. Secara umum, puasa terbagi menjadi dua bagian, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan ataupun dikerjakan oleh setiap umat muslim, dan jika ditinggalkan maka dia mendapatkan sanksi ataupun hukuman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa sunnah adalah ibadah puasa yang dianjurkan. Artinya, apabila ia dikerjakan, dia mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, maka dia tidak berdosa. Puasa wajib. Puasa wajib ada beberapa macam, yaitu ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa nazar, dan ada puasa kifarat. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah puasa wajib yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah puasa qadha. Puasa qadha secara bahasa berarti puasa pengganti. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan karena meninggalkan amaliyah ibadah puasa selama dalam bulan suci Ramadan, yang secara hukum dibenarkan secara syariat, seperti karena sakit, karena haid bagi seorang wanita, ibu-ibu hamil, menyusui, ataupun orang tua renta yang secara kemampuan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan ibadah puasa. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, puasa Ramadan itu dilaksanakan hanya beberapa hari saja, yaitu bagi orang-orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa karena sakit
atau dalam perjalanan, kemudian ia berbuka pada hari itu, maka dia wajib untuk mengganti ibadah puasa pada bulan-bulan yang lainnya selama hari-hari yang ditinggalkannya. Atau bagi mereka yang tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada seorang miskin. Barang siapa yang berbuat baik dengan sukarela, maka kebaikan itu adalah lebih baik untuknya. Dan barang siapa yang berpuasa, maka sungguh itu jauh lebih baik daripadanya jika mereka mengetahui. Selanjutnya adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena nazar ataupun janji yang telah diucapkan. Misalnya bagi kalian anak-anak yang sebentar lagi akan menghadapi ujian, mempunyai janji, jika aku lulus SMP maka aku akan berpuasa selama 3 hari misalnya. Maka janji puasa seperti ini adalah puasa nazar. Artinya wajib dan harus dilaksanakan bagi yang mengucapkannya setelah cita-citanya tercapai ataupun setelah apa yang diinginkan itu terwujud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya Quran surah Al-Insan ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang artinya mereka memenuhi nazar ataupun janji mereka dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang merata di mana-mana. Puasa wajib berikutnya adalah puasa kifarat. Puasa kifarat secara bahasa artinya adalah puasa denda. Puasa ini dilakukan karena sesuatu pelanggaran yang kita lakukan sehingga menjadikan atau mewajibkan bagi seorang yang melakukan pelanggaran tersebut untuk melakukan puasa kifarat ataupun puasa denda. Adapun hal-hal yang menyebabkan diri kita melakukan ibadah puasa kifarat antara lain adalah yang pertama, karena tidak sanggup memenuhi nazar ataupun janji. Kemudian yang kedua, karena bercampur bagi suami istri pada siang hari di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, karena membunuh tanpa disengaja. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita melakukan zihar kepada istri kita, yaitu menyamakan istri dengan ibu kandung diri kita sendiri, maka dia wajib membayarnya dengan puasa kifarat. Selanjutnya, karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat melaksanakan ibadah haji, yaitu ketika kita sudah mengenakan ihram, misalnya membunuh hewan, kemudian mencukur rambut dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, karena kita bagi jamaah ibadah haji melakukan ibadah haji dan umrah secara tamatu ataupun secara qiron. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah puasa wajib. Sekarang kita masuk ke puasa sunnah. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas tadi, puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan. Artinya apabila ia dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Puasa sunnah ini banyak macamnya, tetapi pada pembahasan kali ini hanya 3 yang akan kita bahas, yaitu puasa sunnah Syawal, puasa sunnah Arafah, dan juga puasa sunnah Senin dan Kamis.
Yang pertama adalah puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal adalah ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan Syawal, terhitung mulai tanggal 2 Syawal sampai berakhirnya bulan Syawal itu sendiri. Puasa sunnah Syawal itu dilaksanakan selama 6 hari. Dalam pelaksanaannya boleh saja kita lakukan secara berturut-turut ataupun secara berselang. Misalnya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, 2 hari tidak. Yang penting secara jumlah totalnya adalah 6 hari. Ibadah puasa Syawal mempunyai keistimewaan ataupun kemuliaan yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang mau mengerjakannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama 1 tahun penuh. Berikutnya puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan atau dikerjakan pada saat jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah ini hukumnya adalah sunnah bagi siapa saja yang tidak melaksanakan ibadah haji ataupun tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah mempunyai keistimewaan ataupun kemuliaan yang sangat luar biasa, di mana siapa saja yang melaksanakan maka akan Allah berikan ganjaran, berikan pahala, yaitu 2 tahun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tahun dosa sebelum dan 1 tahun dosa sesudah. Rasulullah SAW bersabda, "Saumu yaumil Arafah yakur sanataini madiyah wa mustaqbilah." Puasa Arafah akan menghapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun dosa sebelum dan 1 tahun dosa sesudah. Berikutnya adalah puasa sunnah Senin dan Kamis. Puasa sunnah Senin dan Kamis merupakan puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hari Senin adalah merupakan hari di mana baginda Rasulullah itu dilahirkan, dan juga pada hari Senin dan Kamis seluruh amal perbuatan umat manusia itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Tu'radul amal kula isnain wa khamis fa uhibbu ayyuradu amali wa ana sha'im." Yang artinya setiap amal umatku akan ditempatkan atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin dan Kamis. Maka aku sangat suka, aku sangat senang apabila amal itu dihadapkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Anak-anakku, itu tadi mengenai masalah puasa wajib dan juga puasa sunnah. Sebagaimana amaliyah ibadah yang lainnya, ibadah puasa itu memiliki beberapa syarat tertentu seperti rukun, wajib, syarat sah, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, hal-hal yang menghalangi atau merusak pahala ibadah puasa, serta waktu-waktu yang dilarang untuk
kita sebagai umat muslim melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada beberapa hal. Yang pertama, agama Islam. Artinya orang yang bukan Islam dia tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini artinya seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah atau tidak benar. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan juga nifas. Yang keempat ataupun yang terakhir, syarat sah ibadah puasa adalah melaksanakan ibadah puasa di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Tentu kalian semua anak-anakku secara umum sudah paham hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah yang pertama, makan, minum secara sengaja. Jika dia lupa, maka itu tidak batal. Kemudian muntah secara sengaja. Artinya jika dalam perjalanan kita naik kendaraan, naik mobil, kemudian mabuk, muntah, itu secara hukum tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri itu juga membatalkan puasa. Apalagi kalau puasa Ramadan, ketika suami istri itu berhubungan di siang hari dalam bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar puasanya yang batal, tetapi dia harus membayar kifarat ataupun membayar denda. Yang keempat, keluar haid ataupun nifas. Ini tentu berlaku bagi para wanita. Bagi laki-laki ini tidak berlaku. Yang kelima, itu gila. Artinya jika seseorang mendadak gila, maka dia batal puasanya. Yang keenam, itu keluar mani ataupun sperma secara sengaja. Ini jika dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, bukan hanya membatalkan ibadah puasa, namun bagi pelakunya harus membayar kifarat ataupun denda. Berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, niat. Kemudian rukun ibadah puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Berikutnya adalah hal-hal yang bisa menghalangi atau merusak pahala puasa. Ini artinya anak-anakku semuanya, secara hukum ibadah puasa seseorang itu sah. Dia tidak makan, tidak minum, tidak gila, tidak berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Akan tetapi meskipun secara hukum puasanya itu sah, namun secara pahala itu bisa rusak. Artinya pahalanya sia-sia. Apa saja yang bisa merusak pahala ibadah puasa bagi seseorang? Yang pertama, misalnya berbohong. Kemudian yang kedua, menggunjing, menyakiti hati orang lain, membuka aib orang lain, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki waktu yang dilarang untuk berpuasa ataupun waktu yang diharamkan berpuasa. Artinya jika kita berpuasa pada hari-hari ini, itu bukanlah mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa. Dalam satu tahun itu ada 5 hari yang diharapkan bagi kita untuk melakukan ibadah puasa. Yang pertama yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 di bulan Syawal. Yang kedua pada saat Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu pada Hari Raya Tasyrik, pada Hari Raya Kurban, yaitu pada tanggal 11
12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Pada hari-hari tersebut, maka kita sebagai umat muslim itu diharamkan untuk melakukan ibadah puasa. Anak-anakku, kemudian selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan materi kali ini adalah hikmah puasa. Ada 5 hikmah puasa yang bisa kita ambil pada materi ini. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas kepada sesama umat manusia, khususnya kepada kaum fakir dan kaum miskin. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa yang dapat kita ambil adalah melatih dan mendidik kesabaran diri kita. Kemudian yang keempat, hikmah puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan. Tentu ini mungkin bagi anak-anakku semuanya belum diketahui. Ternyata ibadah puasa itu bisa menjadikan diri kita sehat loh. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa yang biasanya organ tubuh kita itu khususnya pencernaan, mencerna makanan dan lain sebagainya, pada saat itu diberikan terlebih dahulu, diistirahatkan terlebih dahulu. Dan ini terbukti secara medis bahwasanya ketika seseorang akan dioperasi, maka dia pun harus berpuasa terlebih dahulu. Artinya apa anak-anakku semuanya? Ternyata puasa itu bisa menyehatkan diri kita dari segala macam penyakit. Nah anak-anakku, itu tadi materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu berpuasa membentuk pribadi diri kita menjadi insan ataupun manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami bagi anak-anakku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.